Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berlangkah bersama Sang Sabda, menghayati iman kita dalam upaya untuk senantiasa setia dalam doa dan berserah serta tekun melaksanakan kehendak Allah. Kita membaca dari Sabda Allah. Pembacaan diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai dengan ayat 50. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Allah, di hari baru ini, Selasa 21 Juli 2020, kembali saya mengajak kita untuk bermenung bersama, mengolah hidup rohani dan olah kesalehan kita dengan menghayati iman kita di dalam kesetiaan berdoa, berserah, dan tekun melakukan kehendak Allah. Kita beranjak dari halaman Nabi Mika. Mika hari ini mengakhiri nubuatnya dengan berdoa kepada Allah agar Allah menggembalakan umatnya. Kerinduan Mika, semoga bangsanya tetap di jalan Allah. Teristimewa tatkala mereka telah mendapat atau memperoleh pengampunan. Ia berharap Allah memperlihatkan kekuatannya. Ini digambarkan lewat ungkapan tongkat yang biasa dibawa para gembala sebagai alat berjalan di tanah yang sulit, juga senjata untuk menjaga kawanan dombanya dari serangan binatang buas. Mika rindu agar Allah bertindak memulihkan umat pilihannya. Permohonan Mika ini demi kepentingan Israel sekaligus juga bagi bangsa-bangsa dunia, agar bangsa-bangsa sadar bahwa Tuhanlah Allah dan Raja. Alasan Mika adalah tidak ada Allah seperti Allahnya Israel yang besar anugerahnya sampai mau mengampuni dosa-dosa. Ia tidak mendendam, sebaliknya rindu menyatakan kemurahannya. Dosa umat dihapuskan dan Dialah menjadi sumber pertolongan yang setia pada janjinya bagi Israel. Lalu apa pesannya bagi kita? Ketika kecewa, ketika sedih, lemah, dan mengalami kegagalan dalam kehidupan, doa Mika ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, dan kita perlu mengarahkan harapan kita kepadanya. Dalam rangka itu, maka Injil hari ini mengetengahkan kepada kita pengalaman Yesus bersama murid-murid dan ibunya. Ia mengajak kita untuk memaknai persaudaraan sejati di dalam hubungan kita satu sama lain sebagai saudara-saudari sekitar. Lalu kalau begitu, ibu dan saudara jasmani pentingkah?
Ucapan Yesus seolah kurang menghargai ibu dan saudara-saudaranya. Namun jawabannya sesungguhnya tidak. Yesus tetap menghargai keluarga jasmaninya. Dengan ungkapan itu, dia mau pertama mengkritik orang Farisi yang lebih mementingkan adat istiadat ketimbang menghormati ibu bapak. Kedua, dia mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah Bapa adalah Bapa atas segala sesuatu dan kita harus memberi penghormatan istimewa kepadanya. Ketiga, bahwa kita mesti mendirikan kepada kita ibu dan saudara-saudari rohani. Yesus berbicara mengenai persaudaraan dan kekeluargaan dalam iman, bahwa semua orang yang percaya kepadanya adalah saudara dan ibu. Jadi, sesama orang percaya adalah saudara seiman. Ikatan persaudaraan ini, jika dihayati secara segar dan mendalam, akan melebihi pengertian sekedar saudara biologis. Dan dalam Kristus, kita menghidupi ikatan sebagai satu. Kita semua adalah anggota tubuh mistik Kristus. Maka sikap kita mestinya adalah saling menghargai, saling membutuhkan, saling menolong, saling memperhatikan, karena semua itu merupakan bagian tak terpisahkan dari gerak irama kehidupan iman dalam gereja. Yesus tidak lagi melihat hubungan darah sebagai dasar terpenting relasi dalam Allah. Unsur dasar yang mengaitkan seseorang dengan Yesus ialah melakukan kehendak Bapa. Yang penting adalah melakukan kehendak Bapa. Dalam hal ini, Bunda Maria lalu menjadi teladan bagi kita. Dia yang melakukan kehendak Bapa dalam jawabannya kepada malaikat Gabriel dengan sikap berserah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Bagaimana kita? Kita renungkan Allah